Ustaz, beliau ini ilmunya lumayan dan ilmu agamanya saya petik juga, saya belajar, dan ini mudah-mudahan bisa dan insya Allah mudah-mudahan kita juga masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Berikan selalu panjang umur, sehat, berkah dan selalu mensyukuri nikmat atas yang diberikan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja nanti ada sedikit sebelum kami dari saudara kita, dari kita untuk kita dan untuk semua bersama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Bang Ewo nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru mantap. Nanti Senin besok kayaknya kasih PM langsung yang memimpinnya. Yang pertama izin Pak Camat, Pak Sekcam, berdirinya saya di sini untuk bersama-sama kita berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Al-hadis, hadis qudsi. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati, Pak Camat, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sekcam, ya mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat dan berkah, selalu dalam keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan para kasih, para kasubat, dan seluruh jajaran para pelaksana, para staf sekecamatan Kemang, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa mengedipkan mata kita, masih bisa mengayunkan tangan kita, masih bisa melangkahkan kaki kita. Karena tidak semua orang, tetangga kita yang kemarin mungkin masih ngobrol sama kita, saudara kita yang masih bercanda mungkin kemarin dengan kita, tinggal gelarnya sekarang sudah almarhum, almarhumah. Maka tidak ada lain nikmat inilah yang paling kadang-kadang kita banyak melupakan. Maka baginda Rasul selalu mengingatkan, igtanim khomsan qabla khomsin. Yang pertama adalah gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Sehataka qabla saqomika. Yang pertama, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kedua apa? Wa faraghuka qabla syughlika. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sakitmu, kata baginda Rasul. Kemudian yang ketiga apa? Wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan waktu kayamu, waktu kamu punya uang sebelum kamu datang waktu fakir. Kemudian apa lagi yang harus digunakan lagi? Kata baginda Rasul, wahayataka qabla mautika, yaitu hidupmu sebelum datang nanti ajal. Kalau sudah ajal, sudah kacau. Kecuali nanti kita masih diberikan dispensasi ketika nanti kita di alam barzah. Alam barzah itu alam ketika nanti kita di alam kubur, kita menunggu sampai yaumil akhir, yaitu yaumuddin, yaumul kiamah. Maka
Baginda Rasul ketika saat itu memerintahkan, ada ceritanya Said bin Utsbi. Said bin Utsbi itu ketika ada seorang badui ziarah ke makam Rasul, kemudian si orang badui itu namanya orang kampung badui Arab di sana. Itu sampai kemudian si badui itu pas di makam Rasul, bapak-bapak mungkin yang sudah ke Makkah ke sana, di Madinah itu di Masjidin Nabawi itu ya, itu Pak Camat mungkin saya sudah Pak Camat ya? Insya Allah alhamdulillah. Yang lain juga mungkin yang sudah ke sana umroh atau haji, itu di Raudhah itu kan ada makam Rasul, ada makam Sayyidina Abu Bakar, ada makam Sayyidina Umar, 3 berjejer itu. Ada makam satu yang dikosongkan, itu kemungkinan kata ceritanya itu nanti ketika Sayyidina Nabi Allah Isa alaihi salam nanti ketika diturunkan oleh Allah di saat nanti terakhir. Nah, si orang Badui itu kemudian datang ke makam Rasul. Kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan saya berziarah ke makam Rasul ini, saya minta wasilah dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Saya yang punya dosa banyak ini minta diampuni ya Allah dengan saya datangnya ke makam Rasul ini. Nah, sampai si orang Badui itu mengucapkan sebuah ayat di dalam surah Al-Isra ayat 57, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Dalam maknanya itu adalah apabila kamu melakukan sesuatu dosa apapun, kemudian kamu datang ke baginda Rasul, mudah-mudahan kita bisa berangkat semua ke Makkah ya. Amin. Kita haji, amin ya robbal alamin. Barang siapa yang kemudian datang ke baginda Rasul, kemudian orang itu meminta maaf, dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat Al-Isra itu. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, dan kemudian baginda Rasul akhirnya kemudian memaafkan orang itu, maka wajadullaha tawwabar rahim, maka dia otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Akhirnya seorang Badui itu setelah baca ayat itu, beliau akhirnya membaca sebuah syair. Biasa syair orang Arab kan namanya syair. Ya Allah, saya minta diampuni dan sebagainya. Setelah itu dia keluar dari makam Rasul, kemudian pergi. Nah, Sayyidina Utsbi ngeliatin, pas ngeliatin, saya ingat dulu baginda Rasul juga pernah mengucapkan ayat itu gitu. Nah, akhirnya dengan izin Allah, Sayyidina Utsbi itu sampai tertidur. Ini cerita di Ibnu Katsir, bahkan di Imam Baihaqi dalam hadisnya ini disebutkan ini. Sampai tertidur tak mimpi ketemu dengan baginda Rasul. Hanya sekejap saja waktu itu. Kalau baginda Rasul, ketika kita nanti kalau mimpi dengan baginda Rasul Muhammad, itu nggak mungkin iblis akan bisa mengelabui. Pasti itu jelas baginda Rasul. Mungkin di sini ada yang sudah mimpi dengan baginda Rasul Muhammad atau yang belum. Semuanya yang belum, itu ada syaratnya khusus ya. Nah, akhirnya Sayyidina Utsbi kata baginda Rasul ngomong, hei Utsbi, itu kejar yang tadi orang ziarah ke saya itu bilang bahwa dia sudah diampuni oleh Allah. Sampai akhirnya langsung terbangun Sayyidina Utsbi, langsung itu dikejar seorang Badui yang tadi sudah jalan itu, dibilang. Jadi jelas, masya Allah bapak-bapak. Jadi at-tawassul bi a'malis sholihah itu bukan perintah hadis lagi, tapi Al-Quran yang mengatakan. Maka punten nih, kalau misalkan ada di kampung kita yang ngapain sih tahlilan, ngapain sih baca Yasin, ngapain nih sih yang sudah meninggal itu dibacain lagi, ngapain sih yang sudah dimakamin di kuburan ditalkinin lagi gitu. Padahal itu jelas di dalam hadisnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadisnya hadis sahih itu. Hadis langsung dari Imam Bukhari wa Muslim dan diriwayatkan oleh Muslim, itu disahihkan oleh semua kalangan ulama hadis, bahwa kalau saudaramu kemudian mau meninggal ketika sakaratul maut atau ketika dikuburkan di makamnya, maka bacakan yaitu tahlil. Maka pujian zikir yang paling hebat, yang paling afdol, maka disebut dengan afdolul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi afdolul dzikri, yang sebaik-baiknya zikir adalah tidak ada fa'lam, maka ketahui oleh kamu
annahu la ilaha illallah. Gitu. Makanya kemudian itu dengan ayat tadi sebagai sumber bahwa at-tawassul bi amali sholihah boleh tidak kemudian. Nah, kan banyak pertanyaan. Ini kok setiap tahlilan kata Bang Ewo kok bacanya ini yasin lagi nggak tabarok gitu, nggak al-baqarah gitu, atau nggak al-kahfi. Nanya lagi saya lagi ke ngobrol katanya, bener nggak kok bacanya yasin lagi. Nah, perintah yasin ini sudah jelas menurut Ibnu Hajar al-Haytami, bahkan di dalam kitab hadis Bulughul Maram itu sudah jelas dikatakan, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan perintah membaca yasin, iqra'u yasin inda mautakum. Bacakan surah yasin bila mana saudaramu di saat mau meninggal atau setelah meninggal. Maka kenapa kemudian di kita itu selalu dibacakan yasin? Karena di dalam isi surah yasin disitulah kemudian makna-makna kematian, setelah kematian, alam barzakh semuanya itu diceritakan di situ sampai yaumil akhir. Kalau ketika dimaknai itu ayat surah yasin, masya Allah bapak-bapak ibu-ibu, itu luar biasa. Maka ketika nanti kita di alam barzakh, ketika nanti kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, bapak anu, ibu anu, teteh anu. Ketika itu di alam barzakh, apakah bisa masih boleh kita, apakah kita nanti ada orang-orang saudara kita, anak kita yang mendoakan nyampe atau tidak? Maka kata hadis disebutkan dari Ibnu Abbas, diceritakan kata Ibnu Abbas ada seorang laki-laki datang ke baginda Rasul, kemudian laki-laki itu ngomong ke baginda Rasul, ya Rasulullah, ini saya baru umi saya kemarin meninggal ya baginda Rasul, saya punya buah-buahan sekeranjang, bolehkah saya mensedekahkan baginda Rasul? Apakah nyampe sedekah saya? Baginda Rasul langsung menjawab, silahkan sedekahkan oleh hai rajul, dan itu sedekah yang kamu berikan itu akan nyampe kepada ibumu yang meninggal. Maka bapak-bapak, walaupun memang di dalam I'anatul Talibin itu I'anatul Talibin itu karangan Syekh Abu Bakar Abu Bakar As-Sattor ini punya murid itu Kiai Haji Zainal Abidin. Kiai Haji Zainal Abidin ini punya murid kesininya sampai kemudian sebelum Zainal Abidin itu Abu Bakar As-Sattor itu muridnya Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Ahmad Zainuddin Al-Malibari itu pengarang kitab Fathul Mu'in, yang sering dibaca mungkin Bapak. Fathul Mu'in itu sudah hebat fikihnya di Indonesia. Nah, Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini punya guru itu Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami punya guru yaitu Muhammad Zakaria al-Ansori, terus nyambung sampai baginda Rasul. Nah, Abu Bakar As-Sattor ini pengarang I'anatul Talibin ini punya murid, itu muridnya Zainal Abidin. Nah, kemudian ke bawahnya itu di Indonesia itu punya murid Syekh Imam Nawawi Tanahara Al-Bantani. Bapak pernah ziarah ke sana ke Banten mungkin ya. Walaupun Syekh Imam Nawawi Tanahara Al-Bantani ini disebut dengan ulama hijaz, bahkan di Mesir itu, di Kairo itu, termasuk di Al-Azhar itu kitab-kitab orang Indonesia itu, ulama kita itu jadi SKS, SKD, mata kuliah dasar khusus itu, SKDK itu kitab-kitabnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, itu orang kita itu. Kemudian di Indonesia punya lagi siapa? Bapak mungkin ada yang orang Semarang, itu kenal dengan Kiai Soleh Darat Semarang. Itu muridnya dari Abu Bakar As-Sattor I'anatul Talibin. Kemudian Bapak ada mungkin di sini orang Bangkalan Madura, di situ ada Mbah Khalil Bangkalan Madura. Nah di situ di Kali Anget itu ada di situ. Masya Allah. Itu lama-lama sampai ke Indonesia terus 3 orang itu, Syekh Imam Nawawi Tanahara Al-Bantani, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Mbah Khalil Bangkalan Madura. Itu kemudian ke bawahnya itu punya murid Mama Sobari Cilimus. Cilimus dari mana? Kuningan. Kemudian di Banjar punya Mama Yusuf. Mama Yusuf itu Mama Soleh, Mama Yusuf ya, Mama Yusuf. Nah kemudian
sampai punya murid Mama Sobari. Mama Sobari di apa tuh yang tempat olahraga di sini di Bogor itu, Sempur. Di Sempurlah kemudian bergurulah Abuya Dimyati Pandeglang Cisantri dengan Abuya Dimyati Pasar Kemis. Abuya Dimyati Pasar Kemis punya anak yaitu Kiai Haji Uci Turtusi yang kemarin meninggal. Jadi bapak-bapak, laulal isnad laqala man syaa masya. Jadi kalau seorang ulama kemudian berkata, maka dia kata-katanya itu punya sanad yang kuat, bapak. Jadi tidak sembarang ketika mengajarkan, oh ini harus begini, ada tahlilan, ada lain sebagainya, harus baca ini, lain sebagainya. Berarti ulama itu sanadnya nyambung langsung ke baginda Rasul itu. Nggak sembarang ini. Nah makanya laulal isnad laqala man syaa masya. Kalau orang tanpa sanad ngomongnya, maka yang berbicara itu apapun yang diomongin itu ya omongnya orang ngelantur gitu. Makanya bapak-bapak kalau di ilmu pemerintahan itu ya tadi konsideran, kalau kata Pak Camat, tolong mana ini dasar suratnya, ini ada nggak perundang-undangannya, ada nggak PP-nya, ada nggak kemudian sampai ke perda, ada nggak perbuknya, ada nggak ininya, kan gitu. Artinya itu sama, nyambung nggak, ada cantolannya nggak. Maka dalam kaidah ilmu agama pun itu seperti itu. Itulah bapak-bapak, ini sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu syukuri. Itu baru membahas puji syukur ya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita nurusin ya. Kemarin kita baru membahas tentang la'allakum tattaqun. Benar nggak nih puasa ini bakal mencetak sebuah orang yang takwa? Kalau la'alla dalam bahasa Arab itu untuk makhluk itu biasanya 50-50. La'alla itu mungkin, akan, kemungkinan gitu. La'alla mudah-mudahan gitu. Itu bahasanya kalau bahasa Indonesia mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'alla di situ, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kalau ngaji nahwu sorobnya nih. Nanti aja Pak Dewa nanti kalian dan ngaji ada diajak Imriti kan Alpiyah makin musik. Gampang lah. Nah, itu kalau la'alla Allah yang mengucapkan maka itu 100%. Maka ternyata takwa ini begini bapak. Takwa mah cukup kita tukang wirid di musola, di masjid, kemudian tahajud, rajin, duha, puasa Senin Kamis. Udah cukup, saya udah takwa. Ternyata bapak-bapak, kejadian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah itu baginda Rasul ini kalau sholat itu di Mekah, itu Ka'bah itu ada sebelah sini. Rasulullah selalu dalam sholat itu menghadapkan dirinya ke selatan. Di sini di depannya ada Ka'bah. Kemudian kalau misalkan bebas bapak mau sholat ngadep mana juga. Sholat mau nyobain di Indonesia selama lama ini dalam seumur boleh dulu gitu orang kemama gitu. Orang jadi sholat kabelah kiblat lagi. Nyoba aja ini nama Parisnan. Baru Paris itu ke sebelah timur gitu. Bisa orang di sana. Yang penting menghadap apa. Nah udah gitu Rasulullah itu kebiasaan dulu waktu di Mekah itu selalu menghadapkan ke sebelah utara. Kenapa? Karena ternyata di sebelah utara itu ada Madinah dan kemudian di sebelah utaranya lagi itu kota Yerusalem. Kenapa rahasianya? Karena kota Yerusalem itu sangat dihormati oleh baginda Rasul. Karena Yerusalem itu adalah tempat di mana para nabi-nabi terdahulu itu dilahirkan di sana. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan aslinya bukan di Mekah. Ketika waktu itu dengan Siti Hajar, itu Nabi Ibrahim berangkat kucuruk jalan bawa anak bayi Nabi Allah Ismail itu kan, itu dari kota Yerusalem. Ternyata Yerusalem itu kota yang tertua, kota tua lah istilahnya. Bahkan nabi-nabi itu banyak dilahirkan. Akhirnya baginda Rasul sangat menghormati. Nah, ketika dia hijrah dengan kaum muhajirin ke Madinah, sekitar 1 tahun 4 bulan atau 6 bulan, itu baginda Rasul menggantikan arah kiblatnya menghadap ke sebelah Yerusalem, tidak ke kota Makkah.
Walaupun di kota Makkah ada Madinah. Ini dalam sababun nuzul ketika keluar ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. 1 tahun 6 bulan baginda Rasul menghadap ke Yerusalem sholat. Maka ketika sholat subuh dalam tafsir Ahkam itu karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu diceritakan bahwa pas sholat itu baginda Rasul dengan sahabat itu beloknya tidak terlalu jauh antara Yerusalem sudut dengan kota Makkah. Pas itu langsung perintah malaikat Jibril turun pas waktu sholat. Yang 2 rakaat kalau diceritakan ada yang waktunya sholatnya sholat subuh, ada yang waktunya sholat asar. Pas baginda Rasul diperintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aynama tuwallu wujuhakum syatral. Keluar ayat itu, palingkan hai Muhammad wajahmu ke Masjidil Haram kata gitu. Akhirnya baginda Rasul langsung membelokkan arah kiblatnya dengan tiba-tiba membalikkan arah, tapi tidak terlalu antara jarak dengan Yerusalem itu tidak balik kanan ya, tidak. Akhirnya berbelok mengarahlah ke arah Masjidil Haram, maka disitulah baginda Rasul disebut di situ masjidnya Masjid Qiblatain. Itu sejarah Masjid Qiblatain, maksudnya masjid ada 2 kiblat gitu maksudnya. Itulah masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasul. Nah, Bapak biasanya kalau mau ihram itu ada masjid, kalau dari Madinah mau ke Mekah itu banyak aja. Itu ada Masjid Kuba. Nah, itulah Masjid Qiblatain itu. Nah, di situ sejarah kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain. Wah, akhirnya pas Rasulullah dengan para sahabat Muhajirin, orang Islam, akhirnya apa? Akhirnya semua orang-orang bahkan yang baru masuk Islam itu banyak yang kemudian ragu-ragu, kok ini Muhammad beda-beda sih, kemarin ke arah Yerusalem, sekarang berubah ke Masjidil Haram. Wah, banyak lagi orang-orang Yahudi Nasrani pada saat itu digoda orang Muslim. Kamu punya Nabi, punya Rasulnya, bimbang, udahlah, kamu tinggalin aja ke Islam. Maka sejarah yang paling banyak orang murtad, orang ingkar adalah pada saat waktu itu perubahan kiblat. Itu dalam sejarah Islam. Akhirnya apa? Dijawab langsung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah dikatakan apa yang disebut dengan takwa. Allah langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tuh. Ternyata yang disebut dengan bir, yang disebut dengan takwa itu adalah apa? Pertama yang disebut takwa man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabi. Kita mengimani adanya Allah, mengimani yaumil akhir, mengimani kemudian para malaikat, mengimani kemudian para nabi. Maka rukun iman yang biasa diajarkan sama guru kita, termasuk ulama-ulama kita, itu sudah patokannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun imannya ada 6. Coba hafal dari orang dicoba. Jangan pakai bidin. Rukun iman pertama tahun Pak Bidin. Iman kan Gusti Allah. Pakai apa? Rukun iman kedua pohon ini. Iman ke para malaikat. Aduh, itu biasa kita ingat kan guru madrasah gitu. Soal dari Sandra ya juga ya. Ada rajin di Bandung dan juga ada. Rukun iman katilu, kan Mas Sandra. Iman ka yaumil akhir, iman ka nabi, iman ka kitab-kitab Allah, kemudian iman ka qada dan qadar. Orang perlu iman. Jadi ketika ada ketentuan Allah, oh ya Allah begini, ya orang perlu dirinya ada. Makanya qada itu dibagi, ada qada mu'allaq, ada qada mubrom. Kalau qada mubrom itu qada yang sama sekali tidak bisa dirubah. Seperti isdaq tidak. Kelopak udah. Tapi ada qada mu'allaq masih ada yang bisa. Contoh naon? Hayang
gelis. Artinya masih bisa ada usaha. Si istri, si perempuan pengen punya suami yang ganteng dan mapan, kan gitu. Dipilihlah Bang Rega, kan gitu. Nah, artinya ini masih ada usaha di dalam qadha. Nah, nantilah belajar di Mutohibah ya. Nah, Bapak Al-Mukarramun, kemudian apa? Man amana bilang. Tapi apa kemudian dilanjutkan oleh Allah? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir riqab. Ternyata takwa bukan hanya kemudian kita tadi kepada rukun iman tadi, tapi kemudian takwa yang paling hebat lagi adalah mengimplementasikan wa atal mala ala hubbi, yaitu mau menghasilkan sesuatu dari harta kekayaan kita yang kita cintai. Siapkan ewal mah ini uang ada 50.000 mau muter-muter di Kemang cukup nggak ya? Aduh, jangan Pak, 50.000 kan bukan buat beli cara itu katanya, buat beli nanti buka sama anak-anak. Ini kepentingan. Ternyata Papa pengen nih masukin ke kotaknya musola pas sholat subuh. Ternyata kemudian cung sama Bang Ewa dimasukin 20.000, tinggal saya 30.000. Padahal kita duit menang sabulanan. Apa yang kita cintai kita rela demi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Apa yang pertama? Dzawil qurba dulu Bapak-bapak. Perintah dalam Al-Qur'an kurang mungkin kadang-kadang kayak sedekah teh. Batu heula. Kurang cibino heula bere. Hari dulu sorangan anu boga yatim piatu anak mamang anak bibi poho. Nah yang kasorot teh bener anu ka cibino ka ditu. Padahal perintah Allah itu dalam Al-Quran yang pertama adalah zawil qurba, kerabat-kerabat kita dulu yang tidak mau. Kemudian wal yatama, baru yatim, wal masakin, baru orang-orang miskin, wabnas sabil, ibnu sabil, wasailina, orang peminta-minta, wafir riqab, orang baru dalam musafir. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, takwa itu bukan hanya tadi iman, bukan hanya kita mau mengorbankan harta kekayaan yang kita cintai tadi, kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakata, yaitu kita mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi orang Islam Bapak-bapak, kalau kalimat di dalam Al-Quran pasti Bapak-bapak, ibu-ibu menemukannya pasti wa aqamas sholata wa ataz zakata, kan gitu ya, selalu berdampingan. Bukan hanya kita mahdoh kepada Allah, tapi ada yang disebut dengan ghairul mahdoh. Ghairul mahdoh itu maksudnya begini, hari orang ibadah ka Gusti Allah mah eta mah pasti suci tanpa dicampuri apa-apa. Mahdoh namanya. Tapi kalau orang sedekah, orang zakat, orang nyumbang ka masjid, mereka ropat, eta beureum mah dosa bisa jadi eta duit di mana, hasil nanti mana, bisa jadi eta tercampur kan gitu. Maka itulah disebut dengan ghairul mahdoh. Maka alhamdulillah kita baca ya di Kabupaten Bogor Pasekcan, misinya selalu dicantumkan misi kesalehan sosial. Tuh hebatnya orang Bogor kayak atau kiai-kiai baheula tapi atau bukan sembarangan. Makanya bukan hanya kita ibadah hanya vertikal, tetapi kita horizontalis. Maka Al-Quran pun selalu mengatakan wa aqamas sholata wa ataz zakat. Kalau ayat lain amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal selalu berdampingan. Coba tinggalin Al-Quran. Nah, wa aqamas sholata wa ataz zakat. Kemudian apa ciri orang takwa? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mau kemudian ketika dia itu menepati janji bila mana dia berjanji itu ciri orang takwa. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang paling hebat. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's
dia orang-orang yang sabar ketika dia dalam kesempitan dan kesusahan. Dia boro-boro pas pandeminya orang arek usahanya saya gaji dipotongan, kemudian naon deui istilahna boro-boro anu ayeuna anu swasta we aya kapagi abdi pada mah direktur aja nepikeun ka bangkrut perusahaan aya sampai kemudian apa anak-anaknya sakit, kemudian sampai itu yang kena pandemi itu, kemarin saya ngurusin anak-anaknya masih kecil-kecil gitu, bapaknya kena, emaknya kena, anak-anaknya kena, sampai kemarin dia masih muda, usia saya itu baru 42 tahun, udah S3 dokter, itu kemarin nggak tertolong akhirnya di Cibinong Pajangan itu di Pondok Raja itu. Aduh, anak-anaknya masih kecil-kecil. Nah, kemarin juga Masya Allah itu. Jadi ternyata Allah memberikan cobaan itu Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu optimis. Karena tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada makhluknya di luar kadarnya. Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada makhluknya kalau makhluk itu tidak kuat ditimpa bebannya. Jadi kita harus yakin seberat apapun kita harus kuat. Maka kata dalam hadisnya begini yang diriwayatkan oleh Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata, idza aradallahu bi'abdihi al-khair, kalau Allah menghendaki makhluknya itu kebaikan, akan diberikan kebaikan nih. Kata baginda Rasul, ciri-cirinya apa? Apakah dia kebaikan di dunia atau di akhirat? Maka disebut di situ, idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Maka cirinya makhluknya, hambanya itu akan diberikan segera cobaan di dunia saja. Di dunia itu sudah dibuktikan. Maka bila kita yang dicoba di situ dicobanya kita kekurangan, makanya Allah itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, pertama kita dicoba dengan ketakutan, wal ju'i, kemudian dengan cobaan yaitu lapar, dahaga, kemudian wal ju'i wa naqsi minal amwal, harta benda kita hilang, kemudian minal amwali wal anfusi, ada saudara-saudara kita yang meninggal, kemudian diambil nyawanya, itu cobaan. Wa naqsi minal amwali was samarot, kemudian diambil buah-buahan, kita tidak ada lagi sekarang maka celik. Maka kata Allah, wa basyirus sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sabar. Maka sabar itu ditanya, si Pak Atu nanya misalnya kasih rega, kira-kira sabar aya batasnya tidak? Terus rega, ya itu batasnya, kudu aya batasnya sabar itu saja. Padahal si rega nggak pernah baca Quran, padahal di dalam Quran disebutkan isbiru wasobiru, perintah, bersabarlah kalian wasobiru, dan pertahankanlah kesabaran kalian. Jadi sabar itu aya batasnya, Pak Atu. Itu karena si rega terbaca tadi awal mungkin ngomong. Jadi rega nanti ngejawab ke Pak Atu kalau ditanya sama anak-anak, sabar kira-kira batasnya teu aya. Karena di Al-Qur'an oge disebutkan isbiru wasobiru, bersabarlah kalian dan pertahankan kesabaran kalian. Itu namanya gogodan namanya. Gogodan lagi ting tong lagi. Tapi ingat Bapak-bapak, ketika jadi ulil amri kita nih, jangan dikira kita tidak lebih hebat dari ulama. Karena apa? Yang pernah saya sebut kemarin, kalau ulama itu tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, menghimbau, menganjurkan, mengajak kepada hal-hal yang benar-benar saja. Itu ulama. Makanya ulama tara yang bukan kan? Atau diajarkan kan benar-benar gitu. Tapi ternyata
geus operasi ini nurek di operasi dan geus bocor aya ulah kabur aku ngaranna kita daun gitu pas datang ke lokasi dihadang itu reman-reman aduh hari dapat tempur terus kok ditempur dan saking semangatnya budak bantuan makanya baru orang nyegar aduh sampai akhirnya baru kotaan yuk baru ini akhirnya dibawa ke rumah sakit saling tonjok atau si Pandi namanya betul tuh si Sandra dibawa ke Cibinong si Pandi dari Gemugan itu. Jadi ternyata watan hauna anil munkar bapak-bapak itu lebih berat dakwahnya. Maka ketika bapak-bapak jadi pejabat di sini, jadi PNS, jadi honorer, jadi OS, jadi pemerintah, jangan disangka bapak-bapak itu apa? Bapak-bapak sedang dititiskan oleh Allah sebuah amanat yang amanat itu tidak langsung. Mungkin orang pakai sorban, pakai peci, pura-pura pakai peci kan? Saya ketinggalan Ustaz tadi saya ngomong Pak Amir saya mau peci dia bahasa Ikan karena dihormati ketinggalan Ustaz tadi. Saya pinjam peci Pak Amir tadi. Jadi ternyata ulul amri itu pemerintah itu tugasnya masyarakat. Maka kata disebutkan tadi diteruskan hadisnya, saya teruskan. Makanya orang yang kemudian ciri-cirinya akan diberikan kebaikan oleh Allah dalam hadis Sayyidina Anas itu hadis sahih nih, bukan hadis dhaif nih ya. Rasulullah bersabda, ciri-cirinya dia adalah langsung secepatnya diberikan cobaan. Di dunia saja sudah dibuktikan. Mudah-mudahan kita golongan yang pas pandemi ini, anak kita, cucu kita, cicit kita mungkin yang mengalami pandemi ini cobaannya kan berat. Maka orang yang diberikan cobaan lebih berat itu berarti Allah memberikan kepercayaan pada kelompok manusia ini sekarang. Belum tentu kelompok yang sebelumnya atau sesudahnya itu kuat. Maka kenapa di dalam golongan Nabi pun ada kelompok ulul azmi. Ulul azmi itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus ada Nabi Isa. Nah itu kelompok-kelompok Nabi Nuh kan gitu ya. Nabi Nuh sampai nyiarkeun Islam, istrina pamajikanna kabur bung milukeun salaki. Ya bung ngaiman teh si Kanan anakna kabur. Nabi Musa, masya Allah cobaan Firaun saudara. Nah, semakin Nabi itu diberikan cobaan dan hidupnya lebih berat, maka oleh Allah diberikan gelar ulul azmi. Maka mudah-mudahan kita dalam masa pandemi yang berat ini, mudah-mudahan ini sebagai sesuatu yang akan meringankan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yakin bahwa karena hadis tadi, kecuali wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki manusia itu sesuatu yang jelek, nanti akan diberikan kejelekan. Apa ciri-cirinya? Di situ disebutkan ansaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maka itu cobaannya itu akan ditunda manusia itu dengan dosa-dosanya yang dia lakukan setiap hari, setiap saat di dunia, dan akan dibuktikan oleh Allah nanti ketika yaumul qiyamah. Makanya balik lagi tadi ke alam barzah, orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang sudah tidak ada, masih ada dispensasi ketika kita doakan orang tua kita sebelum yaumul qiyamah. Nyampe nggak? Nyampe. Hadis sedekah saja nyampe. Maka Bapak kalau nanti ada tahlilan apa-apa, ingat kalau di dalam I'anat Thalibin tadi yang saya sebutkan dari Abu Bakar bin As-Syafi'i itu makruh sebenarnya. Kalau makruhnya maksudnya gini, itu namanya itu anahiyah itu maksudnya kalau baru misalkan kita nguburin orang tua, kemudian kita masak-masak ngejamu orang, kalau bapak-bapak tidak niatkan sedekah itu makruh. Maka sedekah kan niatkan itu untuk yang meninggal tadi. Maka dalam hadis tadi itu masuk, kata Rasulullah itu diterima sedekah. Maka bapak disebutkan idza mata ibnu adam in qata'a
Ketika manusia anak Adam itu meninggal, semua terputus amalnya. Kecuali apa? Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah yang diberikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Baheula orang didanaan, dibiayaan sampai sekolah SD, TK, SD, madrasah, SMP, SMA, terus sampai kuliah, sampai jadi pejabat, jadi pegawai. Dan teinget kakolah. Tah ilmu nu diamalkeun ku urang, nu diajarkeun deui ka anak urang, ka cucu urang, ka tetangga-tetangga urang, eta bakal ngalir. Itu hadis sahih terus. Kemudian anu katilu naon salian eta awaladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua itu. Boga anak urang, anak soleh solehah, bisa baca Quran, bisa naon. Nah ini bapak-bapak, sampai alam barzah kita itu katanya bahwa dalam sebuah mufasir itu disebutkan di alam barzah kata ayat lompatan ya, jangan mukmin, ternyata jangan mukmin lompatan termasuk kurang mungkin kayaknya lompatan kita mudah-mudah ternyata kita ayat sedekah anu dikucurkan ku anak turunan. Pan biasanya orang sok anu dikhususkan teh ila hadrati abi ila ruhi Bapak Udin disebutkan. Tah eta mah langsung eta mah paketna teh paket COD eta. Kita masuk kata riba orang langsung eta mah alamatna kantor kecamatan Kemang. Langsung kan datang eta langsung. Mang Udin gitu. Tapi anu kemudian cek ustaz teh ila ruhi abaina wa ummahatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dikabekeun kabeh. Tahum jadi cek Pak Harisman. Tah eta teh gaur. Digaurkeun. Eta teh lompatan. Nenan lumpat. Orang-orang mukmin teh. Tah urang mah bikin gitu. Ulah sampai lompatan gitu. Mun bisa mah urang ku anak-anak urang eta langsung disebutkeun Mang Udin, Bijena gitu. Disebutkeun. Eta langsung paketnya paket ekspres tanah. Langsung nyampe. Nah, itu dalam cerita-cerita para ahli mufasir. Maka kemudian itulah kemudian kita bagaimana kembali lagi kita bahwa sesuatu kehidupan ini kita harus renungi bahwa jangan kita pesimis. Tidak akan Allah itu membebani hidup kita di luar batas kemampuan makhluk. Tidak akan, yakin. Dan kemudian sobar itu tidak ada batasnya, isbiru wa sobiru, dan setelah itu kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Maka akhirnya ayat kemudian melanjutkan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah yang disebut dengan takwa yang sebenarnya. Mahdhah wa ghairu mahdhah. Iman diimplementasikan amanu wa amilus sholihat. Aqamas shalah wa atas zakat. Itulah hebatnya Bapak Al-Mukarramun, jawaban Allah ketika waktu itu saat baginda Rasul seolah-olah kata kaumnya yang kafirun itu, pelin-pelan Muhammad ini, Nabi pelin-pelan. Akhirnya langsung dijawab oleh Allah, takwa itu bukan hanya engkau membalikan badanmu ke masyrik atau ke maghrib, tapi takwa yang disebut adalah tadi beriman implementasi, takwa diimplementasikan. Nah itulah mungkin karena waktu. Terima kasih. Kalau di sini sudah kelihatan jam 3 kurang seperempat. Sudah menjelang sore. Pak Camat mohon maaf. Mungkin untuk minggu besok Pak Amir katanya sudah siap nanti untuk mengisi dengan pakai kayaknya. Pasangan juga siapa ya Mas ya? Nah insya Allah siap. Membalikkan Bandung. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwalina khalatina wa amamina wa ammatina masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa ustadatina wa jami'al muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna sabura wa ij'alna syakura wa ij'alna fi 'ainin saghira wa ij'alna fi 'ainin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa'fu 'anil hisab. Allahumma zidna tawbatan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Empet, luar biasa. Waktu yang tidak terasa 45 menit kita mendapatkan satu siraman rohani. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pahala Amin. bagi kita semua di waktu yang 45 menit ini, apalagi suasana Ramadan. Ada satu pesan yang terpetik dalam satu rangkaian tadi yang disampaikan oleh Pak Empet, bahwa dalam menjalani hidup itu kita tujuan akhir kita adalah meningkatkan ketakwaan. Gitu. Sebelum meningkatkan ketakwaan, tentunya kita harus mempunyai fondasi dalam meyakini akan keimanan kita yang menjadi fondasi rukun iman tadi, sehingga dalam berikhtiarnya untuk berupaya selalu menanamkan satu hal-hal kebaikan yang memang harus ditanamkan untuk mendapat derajat takwa. Mudah-mudahan kita juga mungkin diberkahi. Amin. Karena tadi sebagai manusia biasa tentunya harapan kita mudah-mudahan kita juga menjadi satu bagian manusia atau insan yang memang di mata Allah itu mempunyai derajat takwa yang memang mendapat ridhonya lah, intinya seperti itu. Tentunya dalam perjalanan silakan tanamkan satu kebaikan, jangan pernah kita kufur nikmat bahasanya ya, bersyukur atas nikmat yang selama ini diberikan. Kemudian tanamkan jiwa untuk menanamkan jiwa selalu sabar terhadap setiap cobaan atau ujian yang ditimpakan kepada kita, keluarga besar ataupun umat yang ada di bumi ini. Tentunya ini dalam rangka untuk meningkatkan derajat takwa kita. Silakan cermati, pahami, dan nanti mudah-mudahan apa yang kita dapat ini merupakan satu titik awal untuk menggugah hati kita, jiwa kita, iman kita di bulan Ramadan ini untuk ke depan bisa lebih baik. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang lemah, kecil, dan tidak ada apa-apanya di mata Allah, ini sebagai satu sarana dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.